Yutali kitabahu alladhi arsala bihi ila muhafiz Baghdad. Orang yang membaca surat yang dihantar oleh Al-Ma'mun kepada muhafiz Baghdad, gubernur daripada Baghdad, Amir Baghdad. Wa qiyamul Ma'mun bihamli ahli al-hadis ala taghyiri aqidatihim fi dhalika. Problem yang kedua, qiyamul Ma'mun bihamli ahli al-hadis. Kalau tadi hamala minhum, mengambil ilmu dari mereka. Kalau ini hamala ala, memaksa. Ala taghyir akid, memaksa mereka untuk merubah keyakinan mereka, akidah mereka, dari mengatakan atau dari berpendapat Al-Quran kalamullah ghairu makhluk menjadi Al-Quran kalamullah makhluk. Itu hamala ala. Hamala ala juga artinya menyerang. Jadi kalau musuh menyerang satu tempat itu disebut dengan hamala ala. Jadi ini kalimatnya sama, hamala, tapi ta'addinya beda. Yang satu tadi ta'addinya dengan minhum. Nah, ini ta'addinya dengan ala, artinya menyerang, merubah. Yahmil itu memaksa. Yahmilu ahlal hadis ala taghyiri aqidah. Mereka atau beliau ini Al-Ma'mun memaksa ahli hadis untuk merubah akidahnya. Walladhi yutali kitabahu alladhi arsala bihi ila muhafiz Baghdad. Orang yang membaca surat yang dihantar oleh Al-Ma'mun kepada muhafiz Baghdad, gubernur daripada Baghdad, Amir Baghdad. Fi sya'ni muqaddimi ahli hadis. Pada berkaitan dengan muqaddimi ahli hadis. Ahli hadis yang terdepan. Tengok ahli hadis yang terdepan, datangi dia, tanya bagaimana pendapatnya tentang Quran. Ini perkara yang yang dibesar-besarkan oleh Al-Ma'mun, sampai memaksa orang untuk ikut pendapat daripada orang-orang Mu'tazilah. Kaifa kana fikru ahli al-kalam fi ahli al-hadis fa innahu sammahum bi asma'ihim wahidan. Al-Ma'mun dalam tulisan itu, dalam surat yang dihantar itu kepada gubernur daripada Khurasan, beliau menjelaskan kaifa kana fikru ahlil kalam fi ahlil hadis, bagaimana pandangan, bagaimana pendapat ahlul kalam terhadap ahlul hadis. Fa innahu sammahum bi asma'ihim wahidan. Al-Ma'mun menyebut nama ahlul hadis satu persatu, fulan, untuk diperhatikan, untuk diawasi, untuk dikawal, agar mereka ini tak mempengaruhi masyarakat dengan pendapat-pendapat mereka. Wa ta'ana fi afkarihim, bukan setakat menyebut nama mereka tapi juga menyerang pemikiran mereka, menikam pemikiran-pemikiran mereka. Wa fi akhlaqihim, juga akhlak mereka, karena memang tujuannya supaya ulama itu jatuh di mata masyarakat, supaya ulama itu dijauhi oleh umat. Itu tujuannya. Jadi bukan setakat bicara masalah pemikiran tapi juga masalah akhlak. Walaysa indana aqall taraddudin fi takhti'atil Ma'mun bi sifatihi khalifah lil muslimin. Kami enggak sedikit pun ragu, kata penyusun kitabnya Syekh Khudaribi. Kami enggak sedikit pun ragu untuk menyalahkan Al-Ma'mun. Pengaruh beliau ini besar. Kenapa? Posisinya sebagai khalifah, yang seharusnya beliau ini menyokong pendapat mayoriti ulama, pendapat ahli sunnah, tapi beliau justru mengadopsi daripada pemikiran Mu'tazilah. Dan beliau aktif ini, bukan semata ikut pendapat Mu'tazilah, tapi aktif penjarakan ulama fulan, aktif bunuh ulama fulan, aktif menerjemahkan kitab-kitab Yunani, aktif menyebarkan pemikiran-pemikiran filsafat. Jadi kalau beliau disalahkan dalam kondisi atau yang mempengaruhi kondisi umat di masa itu, sehingga mereka beralih dari ilmu-ilmu Islam kepada ilmu-ilmu filsafat, itu kata beliau, saya enggak ragu untuk menyalahkan Al-Ma'mun. Aba ayyatadakhala fi aqidatin ikhtalafa fiha al-jumhur, beliau campur tangan dalam masalah akidah yang ulama saja berbeda pendapat, yang jumhur beda dengan pendapatnya.
Kami, Nur Family, ingin membuka peluang kepada anda untuk berinfak. Sesungguhnya, pahala infak itu akan senantiasa mengalir sehingga hari kiamat. Dan dermakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Yang mayoriti daripada ulama itu berseberangan dengan pendapat Mu'tazilah. Tapi alih-alih dia tu menyokong pendapat Ahlus Sunnah atau Jumhur, dia ternyata ikut pendapat Mu'tazilah. Kalau setakat ikut saja selesai. Tapi juga mempropagandakan, mempromosikan daripada pemikiran Mu'tazilah dan menyerang lawan-lawan politiknya. Orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang bertentangan dengan pemikiran Mu'tazilah diperangi oleh Al-Ma'mun. Nah, qala wa yahmilu fariqan min ahli ilm ala, yahmil ala, memaksa sekelompok ulama ala ayyaqulu bi ra'yi ainihi, untuk mengikuti pendapat dia, bi ra'yin ayyanahu lahum, dengan pendapat yang ia tentukan untuk mereka. Dalam masalah ini harusnya pendapat begini, dia haruskan itu kepada mereka, padahal dia bukan ulama. Dia semata cinta kepada filsafat. Dia senang dengan pendapat-pendapat Aristoteles. Dia senang untuk membaca tulisan-tulisan para filosof Yunani. Tapi kemudian pendapat-pendapat itu atau kitab itu atau pemikiran itu dia paksakan untuk diikuti oleh ulama, diikuti oleh ahli hadis. Yang kata pengarang ini, saya enggak ragu untuk menyalahkan beliau fi takhti'atihi. Qala ala ayyaqulu bi ra'yi an ayyanahu lahum li'anna fi hadza hijran ala hurriyati tafkir. Yang demikian itu memonopoli kebebasan berpikir. Ini masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah itu tidak boleh dipaksa ikut kepada pendapat yang berbeda. Itu sama seperti hijar. Al-hijar artinya monopoli, itu pembatasan. Kemarin kita masa Covid ada al-hijrus sihi, karantin, itu disebut al-hijr as-sihi. Karena alasan kesehatan kita di karantin, diasingkan dari yang lain. Ini hijr ala hurriyati tafkir la mubarrir lahu, yang tidak ada alasan, yang tidak ada pembenar. Kenapa engkau paksakan manusia satu pendapat? Padahal ini masalah-masalah yang memang berbeda. Mewajibkan satu mazhab misalkan, yang pada dalam masalah itu ada pendapat yang berbeda, itu disebut dengan hijr ala hurriyati tafkir. Sama seperti mengekang, sama seperti memenjarakan kebebasan berpikir. Yang itu tidak ada alasannya. Kalau ada alasan boleh. Mungkin ada pemikiran yang berbahaya, mengancam akidah umat, boleh kita batasi. Tapi ini enggak. Ini jumhur, ini pendapat mayoriti daripada ulama.